Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Bintani Awaliyah, NIM C1F021080. Kali ini saya akan membahas tentang sistem keuangan syariah. Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama yaitu konsep memelihara harta kekayaan, yang kedua yaitu memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, yang ketiga akad atau kontrak atau transaksi, yang keempat transaksi yang dilarang, yang kelima prinsip sistem keuangan syariah, dan yang keenam instrumen keuangan syariah. Baiklah, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Konsep memelihara harta ini bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa konsep dalam memelihara harta kekayaan, diantaranya yang pertama yaitu anjuran bekerja atau berniaga. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, zakat, pergi haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Harta yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah yang diperoleh dari hasil kerja atau perniagaan. Yang selanjutnya yaitu konsep kepemilikan. Allah merupakan pemilik mutlak segalanya yang ada di dunia ini, sedangkan manusia adalah wakil khalifah Allah di muka bumi yang diberi kekuasaan untuk mengolahnya. Selanjutnya, memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Dalam memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, wajib dilakukan dengan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu diantaranya yang pertama keseimbangan dalam konsumsi. Islam mengajarkan untuk menghindari pemborosan dan kekikiran. Umat Islam dianjurkan untuk berpakaian dengan baik saat beribadah dan mengkonsumsi makanan serta minuman dengan tidak berlebihan. Selanjutnya berinfak dan bersedekah. Memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan merupakan bentuk kebajikan yang diperintahkan dalam Islam. Hal ini tidak hanya membawa manfaat di dunia, tetapi juga pahala yang berlipat ganda di akhirat, serta menjadi penolong di hari kiamat. Selanjutnya membayar zakat. Nah, zakat ini merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa. Dan doa bagi mereka yang membayar zakat akan membawa ketenangan. Selanjutnya pinjaman tanpa riba. Islam melarang praktek riba dan mendorong pemberian pinjaman tanpa bunga kepada sesama yang membutuhkan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial. Selanjutnya yaitu meringankan beban orang yang berhutang. Nah, sebagai umat Islam, berikanlah kelonggaran kepada orang yang berhutang dan dalam kesulitan, menyedekahkannya sebagian dari hutang tersebut jika mampu dianggap lebih baik. Selanjutnya, akad, kontrak, atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab adalah al-aqad yang artinya ikatan atau mengikat. Ar-rab. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan ijab dan penerimaan qabul yang dibenarkan oleh syariah serta yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang pertama yaitu ada akad tabarru. Ini adalah perjanjian non-profit yang bertujuan untuk saling membantu dan berbuat baik Dalam akad ini, pihak yang memberikan tidak mengharapkan imbalan dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari akad tabarru ini meliputi qard, rohn, hiwalah, wakalah, wadiah, wakaf, hibah, atau sedekah. Akad tijarah. Akad tijarah ini merupakan akad perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, terdapat dua jenis kontrak dalam akad tijarah. Yang pertama yaitu natural uncertainty kontrak atau kontrak berdasarkan pencampuran aset yang menghasilkan pembagian resiko dan keuntungan. Yang kedua ada natural certainty kontrak, kontrak pertukaran aset antara dua pihak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transaksi yang dilarang. Yang pertama itu transaksi dilarang, yang pertama itu adalah riba. Riba merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan pengambilan keuntungan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang tidak diizinkan. Selanjutnya yaitu ada penipuan. Nah, penipuan ini terjadi ketika ada ketidakseimbangan informasi antara dua pihak yang bertransaksi yang dapat mempengaruhi kuantitas, kualitas, harga, atau waktu penyerahan barang atau jasa. Selanjutnya perjudian atau maisir. Nah, perjudian atau maisir ini merupakan cara mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang sesuai seringkali melalui permainan atau taruhan. Nah, transaksi yang selanjutnya dilarang yaitu
transaksi goror. Nah, transaksi goror ini terjadi ketika ada informasi yang tidak lengkap atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat menyebabkan sengketa. Selanjutnya yaitu penimbunan barang. Nah, praktik membeli dan menyimpan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan kelangkaan dan meningkatkan harga dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu monopoli. Nah, monopoli ini yaitu membuat hambatan bagi produsen atau penjual lain untuk masuk ke pasar, sehingga pelaku monopoli dapat menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya yaitu rekayasa permintaan atau bai'an najasi. Bai'an najasi ini termasuk dalam penipuan. Nah, di mana seseorang sengaja meningkatkan permintaan dengan menawarkan harga tinggi untuk menarik pembeli. Dan yang terakhir yaitu suap. Nah, suap ini dilarang karena dapat merusak sistem sosial dan menciptakan ketidakadilan. Selanjutnya yaitu prinsip sistem keuangan syariah. Nah, praktik keuangan syariah yang telah ada sejak masa keemasan Islam ini melampaui sekedar larangan riba dan mencakup berbagai aspek seperti larangan penipuan, spekulasi, suap, transaksi barang haram, penimbunan barang, dan monopoli. Nah, konsep ini berakar dari pengembangan ekonomi Islam pada tahun 1970-an, menekankan keseimbangan etika, moral, sosial, dan keagamaan. Prinsip-prinsipnya meliputi pelanggaran riba, pembagian resiko, penganggapan bahwa uang bukan modal potensial, larangan kegiatan spekulasi, kesucian kontrak, kesesuaian dengan syariah, dan prinsip rela sama rela di mana biaya dan keuntungan harus muncul bersama-sama dengan resiko tanpa adanya penzaliman. Yaitu instrumen keuangan syariah. Nah, instrumen keuangan syariah ini mencakup berbagai kategori, yaitu akad investasi, jual beli, dan lainnya, yang semua didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Akad investasi meliputi mudorobah, musyarakah, sukuk, dan saham syariah. Sementara akad jual beli atau sewa menyewa mencakup murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Contoh-contoh ini menunjukkan beragamnya instrumen keuangan syariah yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam memelihara harta berarti memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki diperoleh dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni harus halal dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik sejati kekayaan. Nah, konsep akad dalam Islam mengacu pada ikatan hukum atau kontrak yang diakui oleh syariah, terbentuk dari penawaran atau ijab dan penerimaan atau qabul. Nah, transaksi yang dilarang dalam Islam melibatkan barang atau jasa yang telah diharamkan seperti yang telah dijelaskan nih dalam surat An-Nahl ayat 115. Nah, meskipun demikian, jika seseorang terpaksa mengkonsumsi hal-hal tersebut tanpa keinginan dan tidak melampaui batas, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.